Baik, selamat datang lagi semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas dampak jangka panjang embargo dalam ekonomi. Setelah kita membahas banyak bahasan pada video-video sebelumnya yang Anda bisa lihat di playlist ini, dampak jangka panjang embargo tidak hanya memiliki jangka pendek yang langsung terhadap ekonomi negara target, tetapi juga menimbulkan dampak jangka yang panjang dan signifikan. Dua aspek utama dari dampak jangka panjang adalah efek pada pembangunan ekonomi dan perubahan struktural dalam ekonomi negara target. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kedua aspek tersebut yang didukung oleh contoh-contoh nyata dan sumber jurnal ilmiah terkini. Dampak jangka panjang yang pertama ada pada efek pada pembangunan ekonomi. Dampak jangka panjang embargo terhadap pembangunan ekonomi negara target dapat bervariasi, tergantung pada intensitas dan durasi embargo serta respons negara target. Implikasi yang pertama apa? Kerugian permanen versus pemulihan. Embargo yang berkepanjangan dapat menyebabkan kerugian ekonomi permanen, terutama jika sanksi menghambat investasi dan pertumbuhan jangka panjang. Menurut studi oleh Newcrich dan Newmeyer pada tahun 2015 dalam Journal of Development Economics, embargo cenderung menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan berkepanjangan, dengan beberapa negara mengalami kesulitan untuk pulih bahkan setelah sanksi tersebut dicabut. Contoh nyatanya adalah Iran dan Irak. Iran dan Irak adalah dua negara yang telah mengalami dampak negatif jangka panjang akibat embargo. Studi oleh Al-Nasrawi pada tahun 2011, pada tahun 2001 dalam The Review of International Economics menunjukkan bahwa embargo terhadap Irak selama 1990-an menyebabkan kerusakan yang sangat parah pada infrastruktur ekonomi dan sosial negara tersebut, yang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk memulihkan bahkan setelah sanksi tersebut dicabut. Sebaliknya, Iran telah menunjukkan beberapa tanda pemulihan ekonomi meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Implikasi yang efek pada pemulihan ekonomi yang kedua, perubahan struktural dalam ekonomi. Embargo dapat memaksa negara target untuk melakukan perubahan struktural dalam ekonominya yang bisa berdampak positif dalam jangka panjang meskipun disertai biaya tinggi dalam jangka pendek. Ada beberapa implikasi. Yang pertama, pengembangan industri domestik. Embargo seringkali mendorong negara target untuk mengembangkan industri domestik sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Studi oleh Torbat pada tahun 2005 dalam The World Economy menunjukkan bahwa Iran telah berusaha mengembangkan industri manufaktur dan teknologi domestik sebagai respons terhadap embargo, meskipun upaya ini memerlukan investasi besar dan waktu yang cukup lama. Implikasi yang kedua, peningkatan efisiensi. Dalam beberapa kasus, embargo dapat mendorong peningkatan efisiensi ekonomi. Negara target mungkin dipaksa untuk menemukan cara-cara yang lebih efisien dalam menggunakan sumber daya yang terbatas. Penelitian oleh Katzman dalam Congressional Research Service Reports menyebutkan bahwa beberapa negara yang terkena embargo telah berhasil meningkatkan efisiensi produksi dan mengadopsi teknologi baru yang memungkinkan mereka untuk bertahan dalam kondisi ekonomi yang sulit. Contoh, Kuba. Kuba adalah contoh negara yang telah mengalami perubahan struktural signifikan akibat embargo, meskipun embargo AS telah menyebabkan banyak kesulitan ekonomi. Kuba telah berhasil mengembangkan sektor-sektor seperti biotechnology dan juga pariwisata yang tidak hanya membantu dalam diversifikasi ekonomi, tetapi juga meningkatkan kapasitas inovasi
domestik. Selain dampak jangka panjang, embargo juga memiliki dampak sosial dan kemanusiaan. Embargo seringkali memiliki dampak yang sangat besar pada masyarakat sipil negara target. Dampak ini dapat mencangkup krisis kemanusiaan serta penurunan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai dampak sosial dan kemanusiaan dari embargo yang didukung oleh contoh-contoh nyata dan sumber jurnal ilmiah terkini. Ada dua dampak. Yang pertama, ada beberapa dampak. Yang pertama, krisis kemanusiaan. Embargo dapat menyebabkan krisis kemanusiaan dengan mengakibatkan kelangkaan barang-barang penting seperti makanan dan obat-obatan. Krisis ini seringkali memperburuk kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Implikasi yang pertama, krisis kemanusiaan di Irak. Salah satu contoh paling terkenal dari krisis kemanusiaan akibat embargo yang terjadi di Irak selama tahun 1990-an. Embargo yang dilakukan oleh PBB setelah invasi Irak ke Kuwait menyebabkan kelangkaan parah makanan dan obat-obatan. Menurut penelitian oleh Clifford, Devin, and Fauci pada tahun 1997 dalam The Lancet, embargo tersebut menyebabkan peningkatan tajam dalam angka kematian anak dan penurunan signifikan dalam status gizi masyarakat Irak. Implikasi yang kedua, kelangkaan makanan dan obat-obatan. Kelangkaan barang-barang penting ini seringkali disebabkan oleh pembatasan impor dan kerusakan infrastruktur ekonomi yang diakibatkan oleh embargo. Menurut penelitian oleh PAX pada tahun 2011 dalam International Studies Quarterly, embargo cenderung meningkatkan kelangkaan barang-barang pokok dan layanan medis yang pada akhirnya menyebabkan penderitaan yang meluas di kalangan masyarakat. Selanjutnya, dampak terhadap pendidikan dan kesehatan. Embargo juga dapat memiliki dampak besar pada sektor pendidikan dan kesehatan yang dapat memperburuk kondisi sosial ekonomi yang jangka panjang di negara target. Dampak pertamanya apa? Penurunan kualitas layanan kesehatan. Embargo dapat menghambat akses ke peralatan medis, obat-obatan, dan teknologi kesehatan yang penting. Studi oleh Murray dan Lopez pada tahun 1997 dalam The New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa embargo menyebabkan turunan drastis dalam kualitas layanan kesehatan di Irak dengan banyak rumah sakit yang kekurangan peralatan dasar dan obat-obatan. Dampak pada pendidikan. Embargo juga dapat menghambat akses ke sumber daya pendidikan seperti buku, teknologi, dan pelatihan guru. Nah, penelitian oleh Halliday pada tahun 1999 dalam BMJ Global Health menunjukkan bahwa embargo menyebabkan penurunan kualitas pendidikan di Irak dengan banyak sekolah yang kekurangan fasilitas dan bahan ajar yang diperlukan. Contoh, di Cuba, embargo yang berlangsung lama oleh Amerika Serikat telah menghambat akses ke teknologi dan bahan ajar yang penting yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan yang menurut studi oleh Van Silver pada tahun 1993 dalam Latin American Research Review, meskipun Kuba berhasil mempertahankan tingkat literasi yang tinggi, embargo telah menghambat kemampuan negara tersebut untuk mengaruhi kurikulum dan teknologi pendidikan. Dampak sosial dan kemanusiaan dari embargo menunjukkan bahwa sanksi ekonomi tidak hanya mempengaruhi aspek ekonomi, tapi juga secara signifikan mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Penurunan dalam kualitas layanan kesehatan dan pendidikan dapat memiliki efek jangka panjang yang merugikan, memperburuk kondisi sosial ekonomi, dan menghambat pembangunan manusia di negara target. Itulah video pembahasan kali ini. Untuk analisis yang lebih dalam, saya akan bagi di pembahasan selanjutnya. Stay tune untuk pembahasan yang lebih dalam. See you on the next video.